Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya, good kalau semuanya mantap. Jadi kali ini aku ingin berbagi pengalaman yang baru saja aku alami, oke? Mengenai kalau aku bilang sih pinang ajaib ya. Karena apa? Aku bilang pinang ajaib karena pinangnya terbelah sendiri, oke? Nggak diapa-apain tuh terbelah sendiri. Jadi aku ada selain beli-beli pinang, aku ada juga produksi pinang sendiri dari mulai gelondongan. Gelondongan itu pinang yang masih berkulit. Jadi karena aku mainnya itu kan pinang-pinang tua nih, yang untuk pinang belah ya. Jadi aku ada buat sendiri lah kan gitu. Jadi seperti ini contohnya nih gitu. Nah ini kan, ya ini yang baru lagi aku proses kerjain yang dari gelondongan gitu. Nah ini, nah jadi aku ada proses itu dari mulai klotok ya. Klotok itu maksudnya cara metode pengolahannya. Jadi aku biarkan dulu pinang itu masih berkulit tuh sampai dia benar-benar kering, sampai warnanya tuh hitam atau coklat pekat gitu kan. Jadi nah, ada pinang itu yang sudah klotok. Ini salah satu pinang yang sudah klotok yang aku punya, yang gelondongan. Aku tadi tuh lihat gitu kan. Jadi aku nggak tahu kenapa aku agak apa ya, pengen aja tuh ngupasnya pakai tangan aja, karena kalau pinang udah kelotok itu kalau ngupas kulitnya tuh enak, kalau pakai tangan nggak perlu bantuan alat gitu loh. Jadi tadi aku ambil pinangnya itu, ya udah aku kupas gitu kulitnya, dan gitu udah terkupas kulitnya, bersih dari kulitnya, aku pegang gitu pinangnya, dan tahu apa yang terjadi? Pinang itu terbelah sendiri. Nih penampakan pinangnya nih, ini pinangnya nih dia, dari teksturnya kelihatan ya. Nah, gini dia. Orang biasa belah pinang tuh pasti rata-rata dia tengah gini. Nah, ini tuh terbelah sendiri. Nggak ada apa-apain, terbelah sendiri. Ini pinangnya nih. Nih, nggak aku apa-apain. Nggak ada aku belah gitu, atau aku benturkan gitu, atau aku pukul. Nggak ada. Jadi siap aku kupas, aku pegang begini pinangnya. Aku pegang, sudah tek gitu. Terbelah sendiri. Nah, ini pinangnya bukannya keropos. Lihat, nggak ada keropos. Nggak keropos dia pinangnya. Nggak keropos. Ini juga nggak keropos, juga pinangnya nggak ada apa ya, aku bilang nggak ada ku apa-apain, nggak ada ku apa-apain, serius nggak ada ku apa-apain gitu. Terbelah sendiri itu di tanganku, aku padahal pegang gini karena aku lihat, karena pas aku pegang gini nggak ada ku apa-apain, aku pegang ini tek gitu, terbelah sendiri. Aku mikirnya ya apa ya, pertama agak kaget, shock juga pertama. Kenapa? Karena pinang ini kalau biasanya kalau udah dia mulai kering, apalagi pinang tua, itu pasti keras, pasti keras. Nah, yang namanya benda keras tiba-tiba terbelah sendiri, itu bagiku agak ganjil. Oke. Nah, ketika aku lihat pinangku ini terbelah sendiri, awalnya aku kaget. Cuman beberapa tahun yang lalu, sudah lama sih sebenarnya, ada salah seorang pemain pinang yang lama kalau di tempatku, di kotaku, dia senior lah, salah satu senior gitu, pernah ngomong ke aku, kamu kalau suatu saat dapat pinang yang terbelah sendiri, itu tandanya keberuntungan akan selalu menyertaimu, katanya begitu. Karena om pun sudah mengalami kejadian yang sama. Dia tunjukin pinang yang kayak gini juga, modelnya dia terbelah sendiri. Dia simpan di kantornya itu di dalam satu kotak kaca yang kecil gitu, dia simpan gitu. Ini om masih simpan sampai sekarang, katanya gitu. Oh gitu. Iya, ini terbelah sendiri, nggak diapa-apain katanya. Nah, waktu kejadian tadi aku terbelah sendiri ini pinangnya, ini aku kan awalnya kaget. Terus karena aku mikir, baru teringat aku sama omongan om itu gitu. Jadi bilang om itu ya, karena udah begitu yang dibilang, aku sih bukan percaya mistik atau mitos atau apa ya, cuman karena memang kata om itu mitosnya sih begitu. Aku bukannya karena percaya mistik, mitos atau apa,
Cuman bagiku ini unik aja yang begini gitu, dia terbelah sendiri, apalagi ini kan udah keras gitu, udah keras. Jadi kalau tiba-tiba terbelah sendiri nggak diapa-apain, itu unik aja sih bagiku gitu. Lain hal kalau dia keropos atau dia dipukul atau dibenturkan kemana ya, atau dibelah, memang sengaja dibelah, itu ya dia kemudian terbelah gitu ya wajar. Ini kan nggak diapa-apain gitu loh, baru dikupas kulitnya. Itu bagiku agak ganjil sih, cuman itu bagiku adalah sebuah keunikan sih. Jadi kalau dibilang ada mitos-mitosnya, kalau didapat yang begitu akan ada keberuntungannya selalu menyertai, kalau bagiku sih gini, keberuntungan dan keberhasilan itu Tuhan yang tentukan kok, dan Tuhan bisa berikan. Jadi tidak bergantung pada benda apapun tuh kalau bagi aku pribadi ya. Nah, tadi aku juga sempat telepon tuh om itu yang ngomong ke aku soal yang pinang yang kalau terbelah sendiri, kalau dapat yang pinang terbelah sendiri nggak diapa-apain itu bakal ada keberuntungan. Nah, aku telepon om itu, aku ceritain, aku kasih tunjuk. Terus om itu bilang, ya udah, kamu mau jual berapa? Om belilah. Serius, ratusan juta hanya untuk pinang yang begini ditawarin. Ratusan juta nilainya. Gini. Serius. Jadi aku bilang, om, aku nggak jual om. Aku bukan percaya mistik atau apa, tapi bagiku ini unik. Aku mau simpan. Seperti dan sebagaimana om simpan pinang om yang pernah terbelah sendiri, yang nggak diapa-apain terbelah sendiri. Oh gitu. Ya udah, kalau kamu suatu saat berubah pikiran, kasih tahu om. Om bayarin katanya. Ini gila coy. Ini ratusan juta coy. Buat orang yang ngerti nih, yang dengan yang beginian, ini nilainya ratusan juta coy. Cuman bagiku ini bukan soal mitos atau apa, bagiku ini unik aja. Pinang yang sudah keras nggak diapa-apain, pinangnya juga nggak keropos, terbelah sendiri gitu. Jadi kenapa aku simpan? Jadi aku cuman berbagi, share apa ya, pengalaman yang baru saja aku alami. Oke. Oke, bagi kalian yang setuju atau bagi kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ingat, soal keberuntungan dan keberhasilan, atau soal keberhasilan dan keberuntungan itu Tuhan yang berikan dan Tuhan bisa kasih. Jangan kita bergantung pada benda atau apapun itu yang di luar Tuhan. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan jangan lupa tetap semangat dan tetap produktif. Hidup harus tetap berjalan dan kita harus tetap berjalan. Oke? Salam pemain pinang seluruh Indonesia. Yuk, bye-bye.